Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Pertemuan Prabowo dan Ibu Megawati pupus ya, tak gabung tak masalah kata Ibu Megawati ya. Artinya apa? Artinya apakah sudah ikut-ikutan bersama Nasdem atau bagaimana begitu kan? PDIP ikut-ikutan bersama Nasdem untuk tolak kursi menteri ya Prabowo Gibran. Bisa saja itu terjadi begitu kan. Alasannya apa? Ketika Ibu Megawati sudah mengatakan tidak masalah gabung kepada Prabowo tak gabung kepada Prabowo Gibran begitu kan. Mungkin rasa-rasanya pandangan politik seperti ini saya yakin bahwa PDIP itu akan semakin kuat begitu kan. Karena apa? Karena masyarakat seolah-olah ditinggal sendirian. Kalau koalisi gemuk ini benar-benar dilakukan oleh seorang Prabowo, maka masyarakat mau ngeluh kepada siapa? Untuk menyuarakan aspirasi. Kalau bukan kepada partai oposisi. Nampaknya Nasdem dan PDIP konsisten sekali begitu kan untuk menolak menteri-menteri dari seorang Prabowo Gibran ini. Ya, yang namanya politik kan kita tidak tahu begitu kan arahnya kemana. Tapi saya yakin dan saya yakinnya bahwa persoalan-persoalan politik seperti ini kan bisa ditebak ya dari panggung depan dan panggung belakang. Coba kita baca. Ya, PDIP sudah terbiasa jadi oposisi. Kalau nggak enak juga terus di luar pemerintahan seperti PKS, akhirnya gabung juga. Ini komentar dari netizen ya, karena pertemuan Ibu Megawati dan dengan Prabowo pupus di situ mungkin ya. Salah satunya yang menjadi indikator di situ kata Bang Pacul ada 3 opsi begitu kan. Mungkin disuruh mendukung, salah satunya ada yang tidak dan ada yang kemudian menolak. Mungkin bisa itu terjadi begitu. Bang Pacul sudah beberapa hari yang lalu sudah memberikan penjelasan begitu kan. Coba kita baca lagi ini. Pertemuan Megawati Prabowo pupus tak gabung tak masalah ya. Di tengah kegiatan kampanye pada Selasa siang ya, politisi senior PDIP Perjuangan sekaligus calon gubernur Jakarta Pramono Anung ya, Anung berdering ya. Rupanya ada panggilan masuk dari seorang staf presiden terpilih sekaligus ketua umum partai ya Gerindra Prabowo Subianto. Isi pesan yang disampaikan kepada Pramono meminta untuk segera datang ke kediaman Pramono di Jalan Kertanegara nomor 4, Kemayoran Baru, Jakarta Selatan. Pramono bergegas melaju dengan menumpangi mobil pribadinya menuju ke kediaman Prabowo. Nah, inilah banyak bertanya-tanya begitu kan. Artinya apa? Artinya apakah pertemuan itu apa yang disampaikan Puan, apa yang disampaikan Pramono ini benar-benar dilakukan pada 17 ini? Ternyata pupus. Dan bahkan Pramono diwawancarai begitu kan ya, mereka diam, tidak muncul sepatah dua kata. Mungkin ada orang yang mengatakan bahwa Pramono membawa pesan dari Ibu Megawati kepada seorang Prabowo. Nah, inilah pada kenyataannya puncak pada 17 ini akhirnya tidak ketemu sama sekali begitu kan. Artinya pupus pertemuan-pertemuan itu. Apakah deal-deal politik ini tidak sesuai atau bagaimana? Tapi saya rasa partai politik itu menjadi oposisi itu sudah lama begitu kan, sudah teruji, mereka tahan menjadi oposisi. Sejak PSBY 10 tahun mereka tahan kok begitu kan. Nah, mungkin cara-cara inilah akan dilakukan oleh Partai Nasdem ya. Partai Nasdem lalu kemudian rupanya juga ikut-ikutan menolak ya di kabinet kursi Prabowo Gibran ini. Makanya dengan adanya seperti ini masyarakat kalau ditinggal sendirian rupanya ya aspirasi aspirasi dari rakyat yang mau ke siapa lagi kalau bukan partai oposisi. Saya kira inilah pandangan kami bahwa pertemuan antara Prabowo dan dan Gibran begitu kan. Prabowo dan Ibu Megawati itu nampaknya mungkin ada sesuatu yang masih kurang deal di situ. Bahkan Pramono bergegas ya melaju ya dengan menumpang mobil pribadinya ya mengenakan kemeja batik berwarna coklat. Kehadiran Pramono yang berstatus sebagai calon gubernur Jakarta dari PDIP seketika menjadi sorotan di tengah para calon menteri kabinet yang diundang dalam pertemuan dengan Pramono. Setibanya ya di kediaman Prabowo, Pramono tak menggubris permintaan wartawan untuk melakukan wawancara terkait tujuan ya kedatangan rumah kepada Prabowo. Padahal kalau kita amati begitu kan ya, kalau kita amati di situ saya berpikir apakah PDIP dapat jatah menteri atau tidak begitu pada waktu itu begitu ketika Pramono datang. Nampaknya
Ya, yang namanya politik begitu kan, nampaknya ada apa di balik itu semua, ternyata pupus ya apa yang kemudian dilakukan oleh pertemuan Prabowo dan Ibu Megawati ini. Saya kira inilah politik yang ada. Kalau kita melihat dari panggung depannya ya seolah-olah bersatu begitu kan ya. Saat bergerak meninggalkan rumah Prabowo, semua kaca jendela mobil tertutup. Dia menghindari pertanyaan wartawan. Ini sumber Tribun mengungkapkan tidak ada pembicaraan perihal kabinet menteri dari PDIP saat Pramono bertemu di rumah Kartanegara. Bahkan pertemuan itu justru lebih membahas soal rencana pertemuan Pramono dengan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri. Selain itu, Pramono juga meminta restu maju sebagai Cagup Jakarta kepada Prabowo. Sumber Tribun juga menyampaikan fakta ada pesan khusus yang dibawa oleh Pramono dari Megawati untuk Prabowo sebab permintaan pertemuan Pramono dengan Prabowo sangat mendadak. Bahkan sumber Tribun menambahkan Prabowo dalam pertemuan itu meminta langsung untuk berbicara kepada Megawati soal menteri di kabinetnya. Pramono yang menyampaikan kepada Prabowo untuk berbicara soal menteri dari PDIP disampaikan langsung saja kepada Ibu Megawati. Selain pun ia mengatakan selepas bertemu Prabowo dan Pramono langsung bergegas menemui Ibu Megawati di kediaman Teguh Umar. Pramono tampak seorang diri menemui Ibu Megawati Teguh Umar. Menteng di sana, Pramono menyampaikan isi pertemuan dengan Prabowo kepada Ibu Megawati. Dia mengaku tidak tahu persis apa yang disampaikan Pramono kepada Megawati sebab pertemuan itu disebut hanya berlangsung 4 mata. Soal rencana pertemuan Megawati dengan Prabowo, Ketua DPP PDIP Puan Maharani menjawab ya soal kemungkinan akan terjadi. Nah, mungkin salah satu yang menjadi bukti kuat begitu kan soal masalah BIN ya. Apakah Prabowo ini hitung-hitungannya mungkin PDIP tidak mau bergabung kepada pemerintahan koalisi pemerintahan Prabowo Gibran, tapi tetap mendukung terhadap Prabowo Gibran sama dengan Partai Nasdem. Tapi di luar itu orang-orang Jokowi misalnya di BIN ya, di Kejaksaan, di KPK misalnya, di MK, bisa saja begitu orang-orang partai ya. Tapi kita lihat saja nantinya begitu kan. Karena nampaknya bagi kami melihat dengan apa yang disampaikan Jokowi, nampaknya ingin mengunci ya seorang dirinya. Bagaimana dirinya bisa berlaga begitu kan di berbagai di berbagai instansi. Kita lihat saja di situ ya. Budi Gunawan sudah disingkirkan ya. Terus kemudian yang lain begitu kan ya, bukti kuat bahwa orang-orang PDIP ya nampaknya sangat kecewa berat kepada seorang Prabowo begitu kan ya. Kepada Gibran, kepada Jokowi begitu kan. Mungkin dengan deal-dealan sama Prabowo apa yang terjadi selama ini begitu kan, mungkin bisa saja tidak mendapatkan posisi menteri, tapi pada kenyataannya adalah incar pada posisi kejaksaan, posisi Kapolri, posisi MK atau posisi BIN atau bagaimana begitu kan. Bisa saja karena kita lihat saja kekuatan politik yang ada saat ini begitu kan ya, PDIP sangat kuat sekali, Partai Nasdem sangat kuat sekali. Kalau Partai Nasdem dan PDIP ini menjadi oposisi, bukan tidak mungkin masyarakat itu akan memilih dua partai ini. Kenapa? Karena sudah menyuarakan aspirasi itu begitu kan ya. Mungkin hitung-hitungan politiknya adalah ya karena sekarang ini melihat Prabowo ini sudah diambang kebingungan sebenarnya, terjebak dengan pola-pola yang dilakukan oleh seorang Jokowi. Bisa saja itu terjadi. Yang namanya politik kan dinamis. Mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.